Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Namun sejatinya kekayaan terbesar kita tidak berhenti di sana. Setiap daerah, di setiap tradisi, dan di setiap cerita tersimpan kekayaan budaya yang sama berharganya. Yang tidak memecah, tetapi melengkapi warna. Warisan yang perlu dijaga agar tetap hidup dan relevan. Di tengah perkembangan zaman, bisnis dapat menjadi ruang di mana budaya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga tumbuh, dihidupkan kembali, dan memberi nilai baru. Budaya itu adalah suatu aset yang bisa menambah suatu nilai. Oleh karena itulah kita menciptakan suatu movement namanya Culture Future, di mana kita percaya bahwa budaya bukan hanya nostalgia, masa lalu, tontonan, tapi justru adalah suatu intangible asset yang ketika dikelola dengan baik di masa kini bisa membentuk hari ini yang lebih baik dan menciptakan masa depan yang bahkan lebih baik lagi. Challengers telah membuktikan bahwa diri mereka layak menyandang title Founders di Founders Arena. Dan sebagai pemimpin, mereka telah melalui berbagai kegiatan yang melatih karakter di Brigif 1 Jaya Sakti. Kita harapkan output dari kegiatan di Brigif 1 Jaya Sakti ini, mereka dapat mengimplementasikan apa yang telah kita berikan, terutama mereka mempunyai karakter, mereka tidak ragu, kemudian mereka memiliki mental yang kuat dalam menghadapi masalah yang ada di depan. Bukan serta-merta kegiatan ini hanya untuk mereka sendiri, yang kita harapkan dapat berimpact kepada orang di sekitar mereka. Setelah ditempa kedisiplinannya di Brigif 1 Jaya Sakti, 24 Challengers kini dihadapkan pada tantangan yang lebih nyata, mengimplementasikan Culture Future. Saya akan perkenalkan di arsitek yang akan mengawal ke depan, beberapa hari ke depan. Ada Kakak Nilam Sari. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam yang sama. Kenapa kok Anda memberikan materinya? Saya jelas ngomong ada 4 pilar. Dalam berbisnis, ya tentunya challengers ketika menghadapi pihak luar, tim, bahkan juga mungkin pihak investor ataupun all the stakeholders ya. Mereka harus mampu untuk menyampaikan sebuah pendapat. Setiap kelompok akan mengambil 6 kartu perspektif. Setiap kartu memiliki perspektifnya masing-masing. Nanti kalian akan mengutus salah satu anggota dari kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan yang ada di setiap kartu yang Anda ambil. Tiba-tiba kita dihadapkan pada case atau topik mengenai budaya yang kita nggak paham gitu loh. Bukan nggak paham, maksudnya belum semenguasai itu. Apa gunanya inovasi besar jika tim tidak selaras? Apa gunanya tim selaras jika idenya tidak berani? Inovasi itu bisa lahir dari dua hal, dari technological development atau demand yang ada di market. Dan ketika kita bicarakan inovasi, maka kita harus dalam sebuah organisasi atau sebuah
situs budaya, kita harus memastikan bahwasanya inovasi yang kita ciptakan itu bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada dalam situs tersebut. Kita sering lupa, bisnis itu sebenarnya semua soal manusia. Jadi manusia itu bukan sebuah sisi yang dikesampingkan dalam sebuah bisnis, tapi itu adalah sebuah sosok yang vital dalam sebuah bisnis. Tidak setuju karena balik lagi, tadi sempat di-state soal visi, soal arah gerak. Menurut kami tetap motor penggerak suatu tim untuk bisa bergerak itu adalah di satu inovasi tersebut. Inovasi tanpa ada orang di baliknya tuh sama dengan mati. Jalannya akan pincang, nggak bisa jalan, patah di tengah jalan, bahkan sebelum mulai. Orang itu seperti itu, kita nggak bisa memaksa dia untuk bahkan nggak apa-apa loh, kita nggak perlu maju 10 langkah, maju aja satu-satu, nanti juga sampai gitu. Nah, di perspektif of battle, di sini memang dirancang bagaimana founders dan leaders untuk mempertahankan pendapat mereka dan bagaimana mereka bisa mengartikulasikan dengan baik dan juga meyakinkan pihak lawan supaya mereka bisa mendapatkan sebuah perspektif dan bisa diterima. Budaya tetap harus mengikuti tren global yang sedang berjalan. Dari kelompok kami memang melihat kearifan budaya itu memang yang utama dibandingkan dengan sekedar kecepatan ataupun tuntutan untuk mengikuti pasar dan semacamnya. Budaya-budaya tersebut seharusnya tidak merusak cagar alam. Mungkin kekurangan atau challenge adalah bagaimana mengkombinasikan antara kearifan tadi dengan teknologi yang tadi sempat Anda sampaikan karena belum ada satu penghubung di antara dua hal itu. Nervous pasti, cuma udah nggak mikirin nervous, lebih mikirin kayak gimana caranya aku bisa kasih yang terbaik biar nanti setelah ini selesai aku nggak menyesal sama apa yang aku lakukan gitu. Resiko dan dampak budaya ini bisa dimitigasi selama kita ada komunikasi dan apapun yang akan ditawarkan adalah menyesuaikan bagaimana customer berharap. Harus percaya diri dengan apa yang bisa kita bawa terlalu ke market. ambisi karena kita juga perginya itu berangkatnya itu Tim akan kuat jika kita punya tujuan yang sama, pergerakannya itu harus cepat, tidak bisa lambat. Bagi kami, inovasi itu nggak perlu terlalu Inovasi cepat. nggak boleh lambat karena zaman sekarang berputar dengan begitu cepatnya. Kita sebagai tim harus solid untuk bisa mengejar inovasi tersebut. Perdebatan tadi sangat luar biasa sekali sih, memanas ya, auranya memanas dan di situ mulai tegang sih. Kita sudah optimal ya, awalnya udah fokus banget, udah yakin, wah ini kita dapat kartu yang hoki nih. Saya rasa dapat kartu hoki, tapi ternyata di depan masih ada groginya. Kita sudah kantongi 3 tim terbaik. Yang pertama, grup Handar Beni, silahkan maju ke depan. Ya. Yang kedua, grup Keton UI. Siapakah grup ketiga? Laras Nusantara. Silahkan maju ke depan. 3 kelompok dengan vote terbanyak berhak untuk memilih tim tambahan di grupnya. Grup pertama silahkan mengumumkan akan mengambil grup berapa. Grup Handar Beni akan memilih Gea, grupnya Gea. Sebenarnya tadi tim yang dipilih itu kesepakatan bersama sih. Jadi bukan pilihan pribadi juga. Kita saling nanyain di depan, kita mau ngajak siapa nih, mau ngajak gabung siapa gitu. Dan kebetulan karena tadi di awal kita sempat nyimak juga kan sebelum mulai tim-tim lain kan sama-sama saling present tuh, mereka punya ide apa gitu. Dan kita ngerasa, timnya Kak Dea, timnya tadi tuh sepertinya punya satu visi yang bisa dikonekin gitu loh. Grup kedua. Mas Edi, Mas Putra, Bayarti, dan Mas Niko. Karena kita bisa ngelihat potensi yang sama di grup-grup yang lain, cuma ada juga beberapa potensial blind spot juga di grup-grup lain. Bukannya mereka kurang bagus, tapi yang ini lebih cocok. Ternyata setelah teman-teman kelompok yang juara itu memilih kelompok, ternyata kami dipilih yang terakhir gitu. Artinya kami dipilih nggak dipilih itu udah otomatis kan. Ketika mereka sudah membuat sebuah perspektif atau ide gitu ya, dan mereka harus memvalidasi tentang ide ataupun tentang bisnis yang akan mereka mau buat ya, based on eksplorasi di Mangkunegaran tadi yang disebut dengan market validasi.
Jadi tadi sebenarnya untuk yang market validation kita udah discuss dari sebelum ditentukan. Yang kita nggak expect adalah hari ini benar-benar full terpisahkan. Setelah market validation ketemu kembali, yang kami expect langsung bisa kerja bersama, ternyata ada side quest. Jadi waktunya memang mepet banget buat selesaiin deck. Walaupun pembagiannya udah cukup clear ya. Banyak yang agak melenceng nih. Jadi Jo sama aku tuh udah bikin draftnya, tinggal masukin aja. Udah di briefing juga, cuman kayaknya banyak yang kedisa kayak ini masukin ini dulu, ini gimana ya. Jadi waktunya ngerjain deck tapi malah dipakai buat bahan diskusi lagi. Itu sih detik-detiknya, jadi kita agak repot nih gitu di akhir-akhir. Ya biasalah, pasti kan ada perbedaan pendapat. Kebetulan banyak ibu-ibu ya di grup kami ya. Jadi kayak apa ya, survival mode kita on parah. Itu kan lagi bahas pitch deck. Terus isinya banyak ibu-ibu, kan kita banyak nambal jadinya. Tidak tertarik ini sebelum dikasih. Gue tambahin bandara boleh? Jangan tertarik. Ya sebagaimana ini 8 orang, 8 kepala semua, kita mungkin punya egonya masing-masing, jadi menyatukan 8 pemikiran tuh lumayan agak sulit sih untuk menemukan satu sweet spotnya enaknya kita deal dengan ini tuh prosesnya lumayan panjang. Topiknya kan mengenai culture future ya itu ya. Jadi sebenarnya kita ngedaleminnya bener-bener dari esensi culture yang mau dibawa ke future-nya itu apa gitu. Muter-muternya kebanyakan di situ sih. Jadi perdebatannya ada yang sukanya lebih dari angle ini, ada yang lebih suka dari angle ini. Jadi itu sesuatu yang diperdebatkan cukup sengit di awal gitu. Mungkin untuk pembagian di tim sendiri sih bisa dibilang ya dinamis ya, karena kan kita dari latar belakang yang berbeda dan jujur background-nya berbeda-beda. Yang mana sekarang pun tema yang diangkat mungkin di timku seputar fashion, ditambah lagi background-ku seputar IT, sehingga dari aku sendiri jujur mencari celah ya gimana aku bisa berkontribusi di timku. Untuk challengers kali ini, memang mereka dibuat banyak mengalami pecah dan berkongsi lagi ibaratnya ya. Ini sebenarnya menggambarkan bagaimana dalam berbisnis kita harus bisa selalu fleksibel dan agile dalam menghadapi sebuah perubahan. Kita nggak pernah tahu tim kita itu akan bertahan sampai kapan, dan mereka benar-benar kita posisikan ya, di mana mereka harus bisa bertahan dan beradaptasi. Jadi penasaran seperti apa sih strategi yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan challenge ini? Dalam membuat sebuah bisnis itu diperlukan berbagai sudut pandang. Jadi mereka dibagi tadi ya challengers menjadi 3 tempat. Satu membahas viability dengan saya, yang kedua ada dengan vision ya, dan juga dengan value. Terkesannya agak dipaksakan dan pendekatannya agak salah. Dari awal memang kita mulai dari sebuah solusinya dulu, nggak lihat solo itu lebih dalam.